Teh kombucha juga dikenal dengan teh jamur, mengandung vitamin B, antioksidan, natrium, gula, dan probiotik. Oleh karena itu, teh kombucha diyakini mempunyai beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti baik untuk pencernaan, menurunkan tingkat gula darah, mengurangi risiko penyakit jantung dan ginjal, hingga mencegah kanker. Jadi, teh kombucha diyakini cocok untuk siapa saja, baik muda maupun lanjut usia. Sekarang kita mulai membuat kombucha. Nah, ini sudah ada beberapa bahan yang kita butuhkan. Terutama ada Scubi. Ini Scubi itu merupakan simbiosis antara bakteri sama yeast. Nah, dia nanti yang bekerja untuk memproses selama proses fermentasi. Nah, di dalam toples ini ada larutan yang dinamakan starter. Nah, ini nanti harus ada. Kemudian karena kita mau membuat green tea, bahan bakunya tentu kita sediakan green tea. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ini? Nah, Scubi itu biasanya tumbuh di dalam larutan teh yang kita diamkan kurang lebih 1 bulan yang sudah diberi gula. Kemudian ini ada starter. Starter ini hasil dari panen sebelumnya yang harus disisakan. Pertama-tama kita harus merebus air sampai mendidih, kemudian memasukkan teh dan membuat larutan seperti ini. Nah, ini larutan teh yang sudah diberi gula. Nah, kita rebus air sekitar kurang lebih 2,5 liter, kemudian diberi teh sekitar 3 sendok. Dan untuk membuat kombucha sebanyak kurang lebih 8 liter itu dibutuhkan gula 5-10% dari total air. Setelah ada larutan seperti ini, kemudian Scubi ini kita bersihkan karena yang kemarin itu pasti ada sisa-sisa kotoran. Nah, caranya sangat gampang. Ambil air hangat kuku yang kita bisa rasakan dengan jemari kita. Mengapa Scubi ini harus dicuci? Karena biasanya di sini ada pengendapan ragi-ragi yang kemudian sebenarnya sudah mati yang nanti akan mempengaruhi terhadap rasa kombucha. Dan mengapa pakai air hangat? Nah, supaya Scubi ini lebih steril. Kemudian air hangat ini akan membangunkan bakteri maupun yeast lebih cepat. Sehingga nanti proses fermentasinya akan berjalan lebih baik. Kita cuci sampai bersih. Nah, yang kotor berwarna coklat itu harus dihilangkan, tidak boleh disertakan. Kemudian kita masukkan di dalam starter yang sudah ada. Baru kemudian kita masukkan larutan teh yang sudah jadi. Tetapi larutan ini sudah dalam keadaan dingin. Atau hangat masih bisa. Asal tidak panas. Karena kalau panas, nanti bakteri dan jamur akan mati. Nah, setelah kita masukkan, kemudian bisa kita aduk. Ngaduknya pelan-pelan saja ya, dan harus dirasakan. Setelah itu, kita bisa menggunakan tisu atau kain, tetapi saya lebih suka menggunakan kain. Mengapa menggunakan tisu atau kain? Karena ini masih ada rongganya, sehingga udara masih bisa masuk.
Dan Sekubi ini butuh proses fermentasi, proses kehidupannya butuh udara untuk bernafas. Ini proses fermentasinya aerob, sehingga udara masih tetap bisa masuk di dalamnya. Kita tutup supaya serangga tidak masuk. Kita beri karet. Nah, setelah kita tutup dengan kain, kita letakkan di tempat yang tenang di ruangan. Kemudian kita tunggu antara 7-10 hari. Nah, kalau di daerah dataran rendah dan panas itu kira-kira 7-10 hari sudah jadi. Tapi kalau di daerah dataran tinggi atau tempat yang begitu dingin, nah itu butuh waktu sekitar 14 hari. Kita bisa mencicipinya sesuai dengan rasa yang kita inginkan, sampai seberapa asam, baru kita panen. Nah, kalau kombucha sudah jadi, bisa kita panen. Cukup kita sediakan tempat yang untuk memanen, kemudian ada saringan, dan kita ambil, kemudian kita saring, baru kita masukkan di tempat yang kita inginkan, kemudian tutup rapat. Setelah itu kita peram supaya lebih bersoda. Bisa 5-7 hari, tergantung keinginan kita untuk mendapatkan seberapa banyak soda yang kita inginkan. Setelah itu baru disimpan ke lemari pendingin. Kenapa kita menggunakan kaca? Yang pertama lebih aman dan lebih food grade ya. Terus yang kedua, kalau kita menggunakan bahan lain, misalnya plastik atau yang lain, nah itu nanti akan terjadi proses penguraian dari bahan itu, karena kombucha sifatnya asam, jadi itu akan berbahaya sebenarnya.